Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan untuk fungsi tools dalam menggambar 3D selanjutnya, yaitu masuk ke fungsi revolve. Fungsi revolve ini adalah fungsi bagaimana kita membuat bidang datar menjadi sebuah bidang 3D yang berputar eh, sebanyak 360 derajat. Nah, untuk pertama kita akan menggambar dulu terlebih dahulu itu adalah di bidang dua dimensinya atau bidang datarnya. Nah, langkah awal kita lakukan itu adalah kita membuat eh, desain awal, desain awal dengan beberapa koordinat berikut yang sudah dicantumkan di materi. Terlebih dahulu kita ubah dulu ke eh, fungsi view-nya ke arah top. Nah, boleh kita gambar di sini. Nah, seperti biasa, kita mulai dengan membuat line atau garis. Kita mulai di titik ini saja. Nah, kita mengikuti koordinat yang sudah ditentukan. Seperti itu, tinggal diikuti saja. Sebentar, saya tadi at 49,5,0. Jadi lurus. Kemudian at 0,3. Kemudian at 29,0. Terus at lagi 0,-2. Saya geser dulu. Ini cursor saya. Nah, tadi sampai 0,62. Kemudian at 30,0 ke arah kanan, kemudian at 0,-10 juga ke bawah. Kita lihat. Nah, terus tinggal kita tutup at -108,5,0. Sorry, ini tadi di at 0,-10 ke bawah, kemudian at -108,5,0. Kita enter. Nah, setelah kita enter, kita sudah membuat desain awalnya seperti ini. Bentar.
Nah, kita sudah buat desainnya seperti ini. Nah, sebelum kita mengubah ke fungsi 3D, terlebih dahulu kita harus menchamfer, menchamfer bagian-bagian tertentu. Nah, bagian yang akan kita chamfer itu adalah bagian sudut di paling ujung dan paling kanan seperti ini. Dengan tentuan distance-nya 1,5. Nah, sama fungsinya tadi. Nah, kita aktifkan chamfer, kemudian distance-nya. Nah, tadi karena sudah ada record ya, nah, terus kita masukkan distance-nya dulu 1,5, kemudian 1,5. Nah, setelah itu barulah kita memilih garis awal ini dan garis kedua seperti ini. Nah, sehingga nanti akan tercenter seperti ini ya. Nah, begitupun sisi yang satunya. Tercenter. Nah, karena tadi sudah ada record untuk distance-nya, berarti kita tidak perlu lagi memasukkan nilai distance-nya. Nah, selanjutnya kita masukkan lagi fungsi fillet. Nah, fungsi fillet nanti kita akan masukkan di bagian tengah ini. Nah, fungsi filletnya akan kita masukkan bagian tengah ini. Nah, dengan radiusnya itu adalah 2. Nah, jadi jika masih mengingat fungsi fillet, jadi kita memasukkan nilai radius. Nah, dengan cara mengetikkan ketik R, kemudian kita masukkan nilai 2. Nah, baru kita pilih objeknya, objek yang atas dan objek yang di samping. Nah, seperti ini. Begitupun yang sebelahnya. Nah, jadi yang tadi permukaan yang ini di fillet, yang bagian kanan ujung dan kiri ujung itu di chamfer. Nah, setelah objeknya sudah seperti ini, kita ingin membuat objek yang kita gambar tadi menjadi tertutup. Nah, dengan cara kita akan meregion atau menyatukan menjadi polyline tertutup. Kalau dia seperti ini dia masih dinyatakan sebagai polyline terbuka. Nah, karena masih bisa terpisah garisnya. Nah, dengan cara kita region, fungsinya region untuk menyatukan polyline yang terbuka menjadi polyline yang tertutup. Nah, seperti ini, kita blok semuanya, setelah itu enter. Nah, nanti akan menyatu menjadi satu polyline tertutup. Nah, setelah seperti ini, kita kembalikan ke fungsi view, ke fungsi 3D. Kita pakai Southeast Isometric. Nah, jadi, yang akan kita revolve adalah bidang ini. Nah, jadi dengan fungsi revolve itu kita langsung saja mengaktifkan fungsi revolve, revolve ya. Nah, kita pilih dulu objeknya karena tadi sudah di polyline tertutup, jadi objeknya akan terseleksi keseluruhan. Nah, baru kita tentukan objek-objek dari X, Y, Z. Nah, kita ambil dari sini atau dari sini dulu. Jadi misalnya titik perputarannya seperti itu. Jadi kita ambil titik yang di bagian sini sampai di bagian bawahnya. Seperti ini. Nah, setelah itu baru kita masukkan berapa perputaran dari revolve-nya. Oh, sebentar. Oh, oh. Saya pilih yang di sini. Nah, sama di bagian sini. Nah, terus kita masukkan
sudut perputarannya itu 360. Nah, maka akan kita dapatkan gambar revolve dengan perputaran 360 derajat seperti ini. Tinggal kita hide untuk melihat objeknya. Untuk lebih realistik kita pakai uh, render realistik. Nah, seperti ini. Nah, jadi itu tadi untuk fungsi dalam membuat revolve. Nah, jadi di materi juga sudah dicantumkan beberapa tadi langkah-langkahnya sampai proses untuk revolvingnya. Nah, setelah itu untuk memperkuat materi kita hari ini, saya akan berikan beberapa soal latihan lengkap dengan petunjuk-petunjuk dengan ukuran-ukurannya. Nah, ini adalah untuk fungsi chamfer dan untuk fungsi revolve. Seperti ini juga dengan ukuran diameter 60 dengan tinggi 100 nanti dibuat dalam ukuran 360 atau perputarannya 360 derajat. Nah, jadi seperti itu gambarannya. Nah, demikian untuk pertemuan hari ini. Insya Allah pekan depan kita akan lanjutkan untuk beberapa fungsi-fungsi tools 3D yang lainnya. Terima kasih. Saya Heri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.